Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu dengan usaha UMKM dalam bidang kuliner yaitu keripik singkong. Langsung saja kita mulai perkenalan dari saya Bella Bivanka. Saya Lydia Rahminar. Selanjutnya ada teman-teman. Saya Riza Aprilia. Nama saya Irwan Maulana. Dan langsung saja kita mulai presentasinya. Uh, untuk yang slide pertama akan dijelaskan oleh saya, Lydia Rahminar. Logo usaha dari keripik singkong kami yaitu ini. Untuk nama produknya itu keripik singkong Edun. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Usaha keripik singkong ini adalah usaha yang kelompok kami pilih, yaitu usaha dalam bidang kuliner di makanan ringan dengan bahan dasar yaitu ubi singkong. Untuk produknya ini sendiri terdiri dari berbagai macam varian rasa. Ada rasa asin, manis, gurih, dan pedas. Untuk cita rasa pedas sendiri ada 5 tingkat level kepedasan. Untuk bagian pemasaran dari produk ini, kami memasarkannya secara online dan juga offline. Tujuan dari pemasaran online yaitu agar produk kami bisa dijangkau oleh masyarakat luas, dan untuk offline kami menargetkan produk kami untuk dibeli oleh konsumen yang berada di sekitar rumah produksi dari keripik singkong Edun ini. Selanjutnya, rencana bisnis yang akan dijalankan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, produk kami ini terdiri dari berbagai macam varian rasa. Untuk rasa yang manis, asin, dan gurih itu ada rasa gurih pedas daun jeruk, rasa jagung bakar, rasa keju asin manis, rasa daun jeruk gurih, dan berbagai rasa lainnya. Untuk tingkat level kepedasan sendiri itu ada level of pedas, level pedas abis, level wah pedas wow, level pedas asoy, dan level pedas diletot. Untuk harga jualnya sendiri, kami membandrol harga Rp10.000 untuk kemasan 100 gram dan 500 gram dengan harga Rp50.000. Kami membandrol harga tersebut karena menurut kami harga tersebut cocok dengan target dari konsumen keripik singkong yang kami jual. Gambaran umum bisnisnya, kepraktisan dalam proses pembuatan dan mudahnya bahan baku yang didapat menjadikan alasan kelompok kami memilih usaha keripik singkong ini. Selain itu juga karena adanya pandemi COVID-19 menjadikan banyak orang harus berkegiatan di dalam rumah, sehingga keripik singkong ini menjadi camilan yang cocok untuk disantap saat melakukan aktivitas di rumah. Terus untuk konsep pemasarannya itu online dan offline. Untuk online-nya menggunakan sosial media melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, Shopee, dan Lazada. Untuk konsep promosi, karena produk kami ini menyasar generasi muda, maka konsep dari promosi yang kami gunakan yaitu micro storytelling, di mana dalam promosinya kami membagikan video singkat testimoni dari konsumen yang telah membeli produk kami. Selanjutnya ada segmentasi produk, yaitu segmentasi pelaku yang kami lakukan yaitu dengan media sosial dan juga e-commerce. Untuk segmentasi geografisnya, penjualannya itu untuk secara online mensegmentasikan konsumen di
pada masyarakat di sekitar tempat produksi. Untuk segmentasi demografis, target dari konsumen yaitu 17 tahun sampai 40 tahun yang berdomisili di Kota Bandung. Keunggulan dari produk yang pertama yaitu memiliki banyak varian rasa. Yang kami khususkan yaitu di varian rasa pedas dengan tingkat level kepedasannya ada 5. Lalu produknya tahan sampai 6 bulan, mudah dipesan dan melakukan pengirimannya bisa dilakukan ke seluruh Indonesia. Harganya terjangkau untuk semua kalangan, kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Bentuk kepemilikan usahanya yaitu karena usaha ini masih berskala kecil, maka kepemilikan usahanya itu badan usaha perseorangan. Alasannya pengaturan keuangan lebih mudah, lalu tidak rumit untuk masalah perizinan dan perpajakan, lebih mudah mengelola sumber daya pegawainya, mudah dikeluarkan, tidak terlalu besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Riza, boleh dijelasin? Pembahasan selanjutnya yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis dari keripik singkong edun itu sendiri terdapat pada bahan dasar utamanya yaitu singkong. Yang pertama, terdapat noda pada kulit singkong. Yang kedua, banyaknya urat-urat singkong yang menurunkan kualitas dagingnya. Yang ketiga, singkong yang terlihat bagus dari luar, namun ternyata bagian dalamnya sudah membusuk. Yang keempat, singkong yang sudah mengeras atau sudah menjadi kayu. Kami melakukan minimalisir pada resiko-resiko tersebut dengan cara melakukan pensortiran ulang pada bahan baku, terutama pada bahan baku yang sudah membusuk. Next. Selanjutnya ada etika bisnis dan CSR atau tanggung jawab sosial. Kami membagi 3 subbahasan. Yang pertama ada persoalan etika, yang kedua ada penanganan persoalan etika, dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial atau CSR. Yang pertama, banyak sekali produsen yang menjelekkan produk pesaing di hadapan para konsumennya agar konsumen tersebut dapat lebih memilih untuk membeli produknya dibandingkan dengan produk pesaing. Hal ini merupakan salah satu bentuk persaingan yang kerap dialami para pelaku usaha dan menjadi salah satu persoalan etika yang dihadapi. Kemudian limbah produksi yang tentunya kami selaku produsen dari produk ini sendiri juga memiliki limbah produksi berupa kulit singkong dan minyak yang sudah digunakan yang pada akhirnya menjadi limbah. Kemudian ada perizinan kepada warga sekitar di lingkungan rumah produksi. Next. Selanjutnya, kami menangani persoalan etika tersebut dengan cara yang pertama, kami memberikan kebebasan kepada para konsumen dan para pelanggan dari produk kami untuk membeli atau tidak membeli produk kami, dan tidak ada upaya-upaya mempengaruhi atau menjelekkan untuk tidak membeli produk pesaing kepada konsumen atau pelanggan. Selanjutnya, limbah dari kulit singkong itu sendiri dapat diolah menjadi pupuk yang memiliki nilai jual, dan sisa dari minyaknya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan melalui proses-proses yang harusnya dilakukan. Kemudian perizinan kepada warga sekitar lingkungan rumah produksi dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada warga sekitar, kepada pihak-pihak berwenang di daerah sekitar, karena akan adanya rumah produksi di lingkungan perumahan mereka. Dan jika terdapat keraguan, maka dapat didiskusikan secara kekeluargaan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial atau CSR. Kami membagi tanggung jawab sosial kami ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada kepada karyawan, yang kedua kepada konsumen, yang ketiga kepada masyarakat. Tanggung jawab kami kepada karyawan yang pertama menjaga privasi, yang kedua berlaku adil terhadap semua karyawan, dan kami selaku perusahaan senantiasa untuk berusaha memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Oleh karena itu, maka terdapat kebijakan khusus yang ditetapkan berupa memberikan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja bagi segenap karyawan, dan memberikan tunjangan hari raya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Selanjutnya,
kepada konsumen. Yang pertama, sebagai perusahaan, kami juga mengutamakan kepuasan konsumen dengan melakukan peningkatan kualitas produk dan layanan agar produk kami dapat dikonsumsi secara layak oleh konsumen kami. Kemudian memberikan harga yang sesuai dan memberikan garansi sebagai jaminan kepada konsumen. Kemudian kepada masyarakat, tanggung jawab sosial di bidang sosial kemasyarakatan dilaksanakan melalui banyaknya program-program bantuan dan kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan dan program kesehatan masyarakat serta kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Kemudian media yang kami gunakan yaitu media internet sebagai media pemasaran dan penjualan yang relevan digunakan di era digital saat ini. Kami menggunakan media penjualan dalam bentuk platform online shopping dan platform media sosial. Platform online shopping yang kami gunakan itu yang pertama ada Tokopedia, yang kedua ada Shopee, dan yang ketiga ada Lazada. Dan platform media sosial yang kami gunakan ada Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya untuk media pemasaran yang kami gunakan dengan melalui platform media sosial terutama Instagram, dan di dalamnya kami dapat melakukan pemasaran seperti endorsement. Kemudian kondisi ekonomi lokal saat ini kondisi ekonomi lokal ini sedang tidak baik karena adanya pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 ini tidak hanya berlangsung di skala lokal saja, namun secara internasional. Butuh waktu yang cukup lama untuk membiasakan gaya berbisnis baru, yaitu dengan cara atau versi online. Selain itu juga diberlakukan pembatasan sosial yang menyebabkan berbagai aktivitas bisnis harus dilakukan secara jarak jauh, sehingga banyak para pekerja yang bekerja dari rumah atau work from home. Dan butuh waktu yang cukup lama juga untuk bangkit dari keterpurukan di situasi kondisi seperti ini. Dalam hal ini, keripik singkong edun cukup mendapatkan dampak dari wabah ini karena dengan adanya pandemi menurunkan penjualan, tetapi tak lama kemudian keripik singkong edun mulai untuk memanfaatkan pasar dan menjual secara online agar mampu tetap mendapatkan penghasilan ataupun laba. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada kondisi ekonomi di seluruh Indonesia, ceritanya pada awal mula 19, perekonomian di Indonesia itu semakin banyak mengalami diversifikasi dan terkait dalam pasaran internasional. Dan dikatakan bahwa sejak abad 19 telah terjadi pembangunan ekonomi. Pada Maret 2020, Indonesia dikejutkan dengan adanya wabah yang berstatus pandemi dan merubah semua keadaan baik dari segi kehidupan manusia, ekonomi manusia, dan lain-lain. Saat itu perekonomian Indonesia itu jatuh bebas karena banyaknya perubahan, antara lain seperti kita belajar di rumah atau adanya PSBB, adanya work from home, seperti itu. Lalu yang kedua ada awal mula pandemi. Pada masa awal mula pandemi ini, kita dituntut untuk tetap mengikuti semua kegiatan normal, tapi dengan adanya perubahan. Seperti yang tadi saya bilang, kita adanya WFH dan bekerja di rumah serta sistematika bekerja yang sangat berubah drastis. Lalu keadaan Indonesia sekarang, pada masa transisi, pemerintah juga sudah banyak berusaha demi menurunkan penyebaran wabah dan di satu sisi pemerintah pun ingin mengangkat perekonomian di Indonesia. Maka hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah demi menjalankan kedua misi tersebut antara lain, yang pertama memberikan kebijakan suku bunga, dan yang kedua, selalu mensosialisasikan gerakan 5M kepada masyarakat. Dan yang sekarang sedang gencar adalah dilakukan untuk memberikan masyarakat vaksin COVID-19. Next.
Kejadian ekonomi global. Kejadian ini pada masa awal mula pandemi 2020 pada Maret, April, Mei, berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, ekonomi global pada masa 19 memprediksikan output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5% atau hampir 2% lebih buruk dari perkiraan sebelumnya. Namun di tahun 2020, perekonomian global tidak bisa diukur hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri, tetapi kita harus juga mengukur tentang kehidupan dan lain-lain. Seperti virus corona menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu kesehatan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara bahkan dalam skala global. Namun dari pandemi ini tidak memberikan dampak buruk saja, melainkan ada dampak positifnya karena para pelaku UMKM atau pelaku usaha lainnya merubah kebiasaan berjualan secara langsung menjadi online atau memanfaatkan platform e-commerce. Seperti halnya keripik singkong ini, kita memanfaatkan e-commerce dan tetap menjalani penjualan agar mendapatkan laba. Next. Next. Selanjutnya ada peningkatan suku bunga. Berdasarkan rapat dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, tingkat suku bunga dipertahankan dengan sebesar 3,5% pada April 2021. Begitu pula tingkat suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing tetap di 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini mempertimbangkan perkembangan pemulihan ekonomi global khususnya dari Amerika Serikat dan China yang lebih cepat pulih dari perkiraan semula. Pemulihan ekonomi ini ditopang oleh vaksin virus corona atau COVID-19 dan permintaan para domestik. Next. Persaingan utama bisnis. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi pesaing ini, Kripsi memberikan kualitas pelayanan yang terbaik pada konsumen, serta meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dari kualitas produk, harga, distribusi, dan promosi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kepuasan yang diinginkan oleh konsumen, sehingga konsumen menjadi loyal dan menggunakan produk yang dihasilkan. Kemampuan produk memberikan kepuasan kepada pembelinya yang akan menguatkan kedudukan posisi produk dan benak konsumen, sehingga memungkinkan konsumen untuk membeli lagi Kripsi ini. Kripsi juga memiliki keunggulan khusus antara lain seperti packaging yang menarik, jenis produk yang diproduksi juga bervariasi. Dan untuk masa mendatang, Kripsi tidak hanya menjual keripik singkong saja, namun ada bakso goreng dan juga seblak. Next. Potensi pesaing baru. Potensi pesaing baru dari Kripsi ada 3, antara lain keripik kaca. Keripik kaca merupakan keripik yang terbuat dari singkong yang dipotong sangat tipis sehingga berbentuk seperti kaca. Keripik kaca juga disebut keripik beling atau keripik baledak. Yang kedua ada keripik tempe. Keripik tempe merupakan makanan yang terbuat dari tempe yang diiris tipis, kemudian digoreng dan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya seperti ada asin dan aroma bawang putih yang gurih. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Pulau Jawa. Yang ketiga ada keripik pisang. Keripik pisang ini merupakan makanan yang terbuat dari pisang yang juga diiris-iris tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Dan biasanya rasanya ada yang asin, ada juga yang manis. Next. Cara saya dapat mengefektifkan, memperluas jaringan merupakan dengan melakukan penjualan ecer seperti ke warung-warung yang sejenis dengan menjual produk seperti secara online melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain itu,
kita bisa mempromosikan kepada teman kuliah, teman satu komunitas. Dengan begitu, yang diharapkan dari bisnis ini akan meluas dan dengan cara efektif karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperluas bisnis yang untuk dikenal. Next. Kondisi industri yang semakin maju karena adanya perkembangan teknologi dapat mendukung perkembangan dan perluasan produk. Namun, ada kondisi industri yang memburuk akibat dampak kondisi global seperti saat ini. Adanya COVID-19 yang mempengaruhi kondisi industri food and beverage di Indonesia. Dampak-dampak tersebut biasanya mengalami penurunan karena adanya PSBB, kebijakan PSBB, dan lain-lain. Namun, kondisi seperti ini tidak selalu menghasilkan dampak yang buruk, karena saat ini online shopping sedang digemari oleh orang-orang yang tidak bisa keluar untuk berbelanja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya akan ada bisnis yang akan mempertahankan keunggulan bersaing terhadap para pesaing. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu produk ini memiliki packaging yang menarik, jenis produk yang kami jual juga bervariasi. Dan di masa akan mendatang kami akan menjual di masa akan mendatang kami tidak hanya akan menjual keripik singkong saja, namun ada juga basreng dan keripik kaca. Next. Nah, selanjutnya, apakah bisnis yang saya akan menggunakan produk impor atau tidak? Seperti yang kita ketahui, singkong ini sangat mudah didapatkan di Indonesia. Produk yang kami ini akan dijualnya di Indonesia. Jadi produk kami ini tidak akan menggunakan produk impor saat ini karena bahan baku yang kami cari sangat mudah didapatkan dalam negeri. Next. Selanjutnya, dalam jangka panjang bisnis saya akan diekspor atau tidak. Dalam jangka panjang bisnis kami berencana mengekspor keripik ini ke negara Afrika dan negara Amerika Selatan. Karena singkong adalah makanan utama bagi penduduk Afrika dan Amerika Selatan. Dengan mengekspornya secara dimodifikasi menjadi keripik, maka hal tersebut dapat diterima langsung oleh lidah mereka dan mereka sudah tidak asing lagi dengan memakannya. Next. Dalam jangka panjang setelah ekspor, apakah ada pesaing di negara-negara yang kami ekspor? Tentu saja ada. Menurut data, produksi singkong di Nigeria dipimpin oleh negara Kogi dengan output tahunan 3,8 juta metrik per ton dan diikuti oleh negara Benue dengan 3,6 juta metrik ton dan negara Cross River dengan output tahunan 3,3 juta metrik ton dan lainnya. Next. Nah, selanjutnya, apakah perubahan nilai kurs akan berpengaruh terhadap kinerja bisnis kami? Jawabannya sangat berpengaruh karena demi menjunjung aktivitas perdagangan luar negeri, nilai tukar ini berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri. Nilai tukar sebuah uang ditentukan oleh relasi penawaran dan kepermintaan atau supply and demand atas mata uang tersebut. Jika permintaan atas sebuah mata uang meningkat, sementara penawarannya tetap atau menurun, maka nilai tukar uang tersebut akan naik. Kalau penawaran sebuah mata uang meningkat, sementara permintaannya tetap atau menurun, maka nilai uang itu akan melemah. Nilai tukar rupiah melemah karena penawaran semakin tinggi atasnya.
sementara permintaan atasnya rendah, adanya menyangkut arus perdagangan dan lalu lintas modal. Next. Bisnis yang saya gunakan untuk mengenalkan bisnis saya menggunakan media internet tersebut, yaitu saya akan memanfaatkan bisnis ini dalam media internet karena media internet tersebut dapat menjangkau berbagai penjuru dunia dan semua zona, yang berarti memiliki efisiensi secara online, membangun kredibilitas dan pencarian dan sebagainya. Internet membuat pemilik bisnis akan lebih mudah dan lebih efektif untuk mempromosikan bisnis mereka secara online. Dan sekian promosi dan presentasi produk yang kami buat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.